Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa-siswa kelas 10E di SMKN 2 Sumber Kendung. Kita sudah di 3 pertemuan pada mata pelajaran dasar-dasar broadcasting dan perfilman di bab media digital. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin bertanya apakah di sini ada yang tidak hadir? Oke, berarti hadir semua ya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas format dan kompresi data. Nah, kan kemarin kita sudah menemui 2 pertemuan kan. Ada yang masih ingat gak sih pertemuan kemarin itu kita bahas apa aja? Oke, boleh Aisyah. Pertemuan kemarin itu kita membahas tentang jenis dan juga karakteristik media digital. Oke, mungkin ada yang masih ingat lagi kemarin kita bahas apa aja? Boleh? Kemarin kita membahas contoh media digital Spotify, video, foto, kayak aplikasi media sosial Spotify, terus Instagram. Oke, jadi kemarin kita bahas tentang jenisnya, terus karakteristiknya pada media digital. Salah satu contohnya kayak media sosial, mungkin bisa Spotify, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi lagi, lebih lanjut membahas apa aja format dan kompresi datanya. Mungkin di sini ada yang tahu tentang apa aja sih itu format ataupun kompresi data di sini. Oke, boleh Justin? Seperti MP3, MP4, sama MOV ya, Bu? Oh ya, boleh. Itu MP3 kan seperti musik gitu ya. Ada yang ingin lagi? Oke, boleh. Menambahkan dari Justin. Itu ada tambahan juga, Bu, seperti hits itu format gambar pada iPhone. Oke, jadi di iPhone mungkin H, terus di Android mungkin bisa JPG seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut, di sini Bu ada 2 benda. Ada yang tahu ini apa? Oke, handphone. Terus ini ada yang tahu apa teteh rosa ini? Oke, kaset atau compact disc. Nah, di sini Ibu ada 2 media, ada handphone sama compact disc. Dari kedua ini ada yang bisa membedakan antara data analog dan data digital? Ada yang tahu? Oke, jadi Ibu jelaskan. Jadi data analog itu adalah media untuk menyuarakan file ada di perangkat. Jadi seperti di compact disc, dan di data digital itu ada di handphone. Kalau misal kalian ingin menyetel musik terus ingin melihat video, kalau misal di HP gimana caranya? Mungkin ada yang tahu? Oke, langsung lewat Spotify, langsung buka aplikasi YouTube gitu kan. Namun kalau misal data analog di compact disc ini gimana caranya? Iya, DVD player. Oke, jadi taruh di DVD player. Nah, selain di compact disc ada juga piringan hitam musik. Itu harus menggunakan alat piringan hitam untuk mereka tahu lagunya itu seperti apa. Nah, jadi data analog compact disc ini sebenarnya itu bisa dikonversi menjadi data digital. Jadi kita nggak perlu yang namanya DVD player tersebut. Namun dalam kita mengkonversi ini kualitas datanya itu akan menurun. Jadi mungkin kalau misal video nanti kualitasnya tidak terlalu HD atau HD. Terus kalau misal musiknya nanti tidak akan ada gresek gitu, namun masih bisa didengarkan. Jadi sama halnya seperti kita saat fotokopi dokumen, itu pastinya kan hasilnya tidak sebagus pada saat dokumen aslinya kan. Nah, jadi kalau misal dilihat dari datanya, analog itu dia akan melengkung secara lurus. Namun kalau misal telah menjadikan konversi menjadi data digital, dia tidak akan lurus. Jadi kayak ada kotak-kotak gitu. Maka dari itu kualitas data videonya atau audionya itu pastinya menurun. Nah, selanjutnya adalah kompresi data. Di sini Ibu mau nanya, apakah teman-teman di sini pernah menggunakan web free convert atau lainnya untuk konferensi video maupun lagu? Oke, pernah ya, karena mungkin memorinya penuh, terus kayak kita bisa
bagaimana caranya agar bisa masuk gitu kan. Nah, kompresi data ini berfungsi untuk mengurangi ukuran file dan menghilangkan data yang tidak diperlukan. Dan mengakibatkan agar di handphone kita itu penyimpanannya terpakainya hanya sedikit. Contohnya seperti ini, video pertama sebelum dikonversi itu ada 800 MB dan setelah dikonversi akan menjadi 380 MB. Namun dalam kompresi data ini kalau misal kita memaksakan sampai sekecil mungkin, seperti kayak kita mengkompresinya menjadi 20 MB, itu pasti akan mempengaruhi kualitas video yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas format file. Nah, jadi di sini kita ada dua, membahas format file audio dan format file video. Yang pertama, media digital merupakan kumpulan jenis file digital yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Karakteristik ini sangat mempengaruhi bagaimana media itu dipergunakan dan diakses. Contohnya itu, tadi di iPhone dia untuk menggunakan video maupun gambarnya itu dia menggunakan H dan WAV. Namun kalau misal di Android kita bisa menggunakan JPG maupun MP4. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama yakni format file audio. Yang pertama ada WAV. File audio disimpan dalam format WAV yang merupakan format file audio digital standar yang digunakan untuk menyimpan data dengan bentuk gelombang. Dan yang kedua ada AIF, merupakan singkatan dari audio interchange. File format AIF ini menggunakan ekstensi AIF. File ini berukuran cukup besar karena merupakan salah satu contoh file audio yang belum dikompresi. Dan yang C, MP3, di sini pastinya udah nggak asing lagi. File audio yang disimpan dalam format audio terkompresi yang dikembangkan oleh Moving Picture Expert Group yang menggunakan kompresi audio layer 3. Dan yang keempat ada DAT, merupakan singkatan dari audio tape. DAT awalnya adalah Rotary Digital Audio Tape, dinamakan demikian karena awalnya menggunakan head yang berputar serupa dengan video tape recorder. Daripada Ibu baca satu persatu, mungkin di sini ada yang ingin mewakilkan, membacakan dari contoh format file audio. Oke, boleh Widya bisa dibaca yang E. Web DWF1, format file yang ditujukan untuk perputaran materi audio antara lingkungan penyiaran yang berbeda dan peralatan dengan platform komputer yang berbeda. Oke, mungkin ada yang ingin lagi membacakan? Oke, boleh. Untuk yang F sendiri, F4A yaitu file audio yang dibuat dengan Adobe Flash, aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan konten web. Nah, file ini berisi data audio MPEG 4 yang diproteksi. Oke, terima kasih Widya sama Astri telah menjelaskan untuk format file web sama F4A. Dan selanjutnya ada DTS, Digital Theater System, dan selanjutnya ada SWA, Shockwave Audio, yang dimana animasi flash. Nah, karena di sini kita itu format file audio itu banyak sekali, jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri dan bisa QR di sini. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian bisa baca-baca format file audionya itu apa aja sih. Contohnya ada MWA, SFF, AAC itu kayak gimana. Oke, teman-teman udah baca semua belum? Apa aja sih format file audio di QR-nya? Oke, sudah. Di sini Ibu mau tanya dan tebak-tebak sedikit nih. Apa sih itu kepanjangan MIDI? Ada yang tahu? Oke, boleh Justin. Kepanjangan dari MIDI adalah MIDI Music Data. Oke, terus mungkin Ibu mau tebak format file yang kedua itu MTM. Ada yang tahu format file MTM itu apa? Oke, boleh. MTM itu multi-tracking module. Oke, benar. Terus yang terakhir Ibu mau tanya lagi, format file MKA. Ada yang tahu? Oke, Justin lagi. Boleh. MKA itu singkatan dari Matroska Audio. Oke, benar. Jadi ada beberapa format file audio dan mungkin format file itu hanya untuk di perangkat tertentu. Nah, ini Ibu tanya, tadi kan Ibu masih belum kasih contoh kayak format file ini itu digunakan untuk apa gitu. Ada yang tahu kalau konstruk itu harus menggunakan format file apa? Saya Oke, boleh.
Untuk konstruk sendiri itu harus mengunggah dengan format WAV dan Windows Media Player. Formatnya bisa membaca AFF. Oke, langsung dua. Konstruk tadi wow sama ini Windows Media Player itu AFF. Terus ada yang tahu Spotify? Mungkin ini masih umum, boleh? Setahu saya untuk yang Spotify itu bisa menggunakan MP3 dan bisa juga menggunakan WAF. Oke, jadi benar. Konstruk, WAV, Spotify, MP3 atau WAV juga, dan Windows Media Player itu AFF. Jadi Windows Media Player ini juga bisa baca audio yang berformat AFF. Selanjutnya adalah LKPD2. Jadi LKPD2 ini mencari solusi dari permasalahan yang didapat sesuai dengan jenis media digital dan materi format dan kompresi data. Presentasi dan diupload di media sosial bebas. Tiap kelompok wajib memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Nah, kemarin kan kita udah mengerjakan LKPD 1, jadinya anggota kelompoknya tetap sama, ada 3 kelompok. Namun di sini Ibu minta 3 perwakilan kalian untuk memilih media digitalnya. Jadi di sini Ibu akan memberikan kotak hadiah yang bisa kalian pilih. Oke, di sini Bu beri 3 hadiah untuk 3 kelompok. Di sini mungkin ada yang mau memilih hadiahnya dulu. Siapa? Saya, Bu. Oke, boleh. Kamu mau hadiah yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Saya mau milih yang kedua aja. Oke, yang kedua. Kita mau buka sekarang apa nunggu lainnya milih? Nunggu lainnya milih. Oke. Perwakilan kelompok lainnya ada yang ingin yang ini apa yang ini dulu? Oke, Zaki mau yang mana? Saya mau yang sebelah kiri. Kiri. Yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang ini, oke. Berarti perwakilan kelompoknya siapa ini? Astri yang terakhir ya, gak apa-apa ya. Jadi kita buka yang pertama, kelompoknya Mas Zaki. Dia akan mendapatkan prize 1. Selamat, kamu mendapatkan penugasan analisis jenis media digital di media sosial. Terus yang kedua, kelompoknya Mbak Siska mendapatkan jenis media digital audio. Dan yang terakhir mendapatkan mystery box media digital di media siaran. Jadi penugasannya kalian mencari permasalahan yang ada di jenis media digital yang telah kita bagi di mystery box-nya. Jadi kalian bisa berdiskusi dan bisa membuat desainnya semenarik mungkin dan diupload di media sosial. Bisa di Instagram, terus di Twitter juga boleh, di Facebook juga boleh. Jadi Ibu beri waktu mungkin sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Oke, 30 menit telah berlalu. Di sini apa udah selesai mengumpulkan, mengupload di media sosialnya? Sudah. Jadi, teman-teman bisa kirim linknya di WhatsApp grup kelas kita. Nanti Ibu akan pilih secara random antara 3 kelompok itu. Ibu pilih. Jadi, Ibu telah memilih kelompok antara 3 kelompok itu dan Ibu memilih dia yang upload di media sosial Instagram, yakni kelompoknya Mbak Siska. Jadi dia mengupload di media sosial format media digital audio. Mungkin lainnya juga bisa langsung berkomentar, bisa saran, kritik, maupun wow keren desainnya gitu juga boleh ya. Nanti kita bakal review komentar-komentar kalian. Di sini kelompok Kak Siska, Delima sama Takiatul Aisyah bisa maju ke depan. Oke, bisa langsung dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Guru. Jadi Ya. kami dari kelompok 2
Saya aja, kemudian dengan saya Siska, saya Dima. Di sini kita mau mempresentasikan penugasan tadi, di mana kita dapat format media digital audio. Jadi kita di sini menemukan masalah pada Spotify yang hanya mendukung format file audio MP3 dan M4A, WAV, dan kualitas audio hanya setara dengan 192 kbps. Dan dalam aplikasi ini tuh tidak menawarkan unduh lagu, tidak mewadai siaran radio lokal daerah sekitar, dan untuk mengunggah kompatibilitas harus akurat sehingga para musisi baru kesulitan dalam mengunggah. Jadi solusi dari kelompok kami adalah menggunakan Joox, di mana pengguna bisa menggunakan media digital Joox untuk pengguna Spotify. Format yang digunakan juga bisa MP3, WAV, dan FLAC dengan kualitas yang tertinggi. Kualitas tertinggi hingga 320 kbps setara dengan CD, memiliki fitur radio lokal yang bisa didengarkan dan bisa mengunggah lagu tanpa batas lewat file perangkat. Jadi itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk dulu di sini. Kita akan review komentar dari teman-teman kelompok lainnya. Terima kasih kelompok Mbak Siska telah mempresentasikan hasil format media digital audio dan permasalahannya dari Spotify dan sudah dipaparkan menurut mereka itu solusinya apa sesuai dengan materi format digital media digitalnya. Dan kita langsung review. Di sini ada yang pertama. Di sini kita bisa langsung review hasil komentar, saran, kritik dari kelompok lainnya. Mungkin bisa dibaca komentarnya dari kelompok Mbak Siska. Oke, yang pertama itu komen dari Kak Aisyah bahwa informasinya itu menarik banget. Terus dari Kak Risma itu ada pertanyaan. Izin bertanya apakah Joox gratis untuk fitur tersebut. Nah, menurut kelompok kami, fitur Joox ini adalah gratis. Jadi bisa menjadi alternatif menggunakan Spotify beralih ke Joox. Tuh, untuk Kak BD tahu? Bilangnya OTW coba Joox. Iya Kak, karena Joox itu gratis. Oke, terima kasih atas kelompoknya. Mungkin bisa duduk kembali lagi. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang format file audio. Jadi kita udah bahas apa aja sih format file audio, terus perbedaan data analog, media digital, terus mungkin tadi kelompoknya Mbak Siska udah memaparkan kayak Spotify itu formatnya apa. Mungkin dari teman-teman lainnya juga udah mengerjakan sesuai dengan jenis media digitalnya. Seperti tadi siaran itu seperti RCT1 itu menggunakan formatnya apa aja. Jadi mungkin dari pertemuan hari ini kita cukupkan dan pertemuan besok kita akan membahas format file pada video. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, gak ada ya. Jadi bisa Ibu tutup dan kalian bisa lanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya dengan guru lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.